Ini udah kelewatan tau nggak? Nih Ria Ricis nih bener-bener kelewatan nih. Saya masukin lambe turah ini. Gak usah emosi Pak. Udah kelewatan, udah sering banget. Tolong pagar rumah kita ditutup juga, bilangin. Nah, security perumahannya aja nggak ada, Bu. Iya, intinya begini. Anda masuk-masuk sembarangan, Anda bukan warga loh. Iya. Kita bisa laporin ke polisi Anda masuk. Saya sih nggak peduli yang intinya adalah Ini udah kelewatan tau nggak? Nih Ria Ricis nih bener-bener kelewatan nih. Saya masukin lambe turah ini. gak usah emosi Pak. Udah kelewatan, udah sering banget. Tolong pagar rumah kita ditutup juga, bilangin. Nah, security perumahannya aja nggak ada, Bu. Iya, intinya begini. Anda masuk-masuk sembarangan, Anda bukan warga loh. Iya. Kita bisa laporin ke polisi Anda masuk. Saya sih nggak peduli yang intinya adalah Ini udah kelewatan tau nggak? Nih Ria Ricis nih bener-bener kelewatan nih. Saya masukin lambe turah ini. gak usah emosi Pak. Udah kelewatan, udah sering banget. Tolong pagar rumah kita ditutup juga, bilangin. Nah, security perumahannya aja nggak ada, Bu. Iya, intinya begini. Anda masuk-masuk sembarangan, Anda bukan warga loh. Iya. Kita bisa laporin ke polisi Anda masuk. Saya sih nggak peduli yang intinya adalah Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Denis. Yeay. Nah, sebelum kita membahas video ini lebih dalam, jangan lupa buat subscribe dulu YouTube channel aku dan follow Instagram aku. Terima kasih secara online. Ya. Nah guys, kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan namanya Ria Ricis, seorang YouTuber terkenal. Dia adalah orang kedua di Indonesia yang punya subscriber banyak, yaitu 19 juta dan hampir 20 juta. Wow, sudah Ria Ricis. Tapi beberapa hari yang lalu itu Ria Ricis ini sempat dikabarkan dilabrak sama tetangga-tetangganya. Nah ini disebabkan Ria Ricis masih mengumpulkan orang-orang ya yang bisa disebut sebagai kru syutingnya. Nah hal tersebut tuh meresahkan warga sekitar sehingga berakibat Ria Ricis dilabrak oleh tetangga-tetangganya seperti itu. Nah dengan Ria Ricis mendatangkan orang-orang dari luar itu, ya dalam maksud orang luar ini kayak bukan warga sekitar itu loh, bukan warga dalam komplek tersebut, sehingga membuat resah tetangga-tetangganya. Karena kan kita nggak tahu nih kru-krunya itu dari luar habis dari mana, ketemu siapa aja, siapa tahu mereka bawa virus, kan itu menakutkan kita juga kan. Apalagi pemerintah udah bilang nih, kita jangan buat kerumunan, jangan berkumpul di tempat yang ramai, jangan keluar rumah dulu deh pokoknya. Nah itu yang membuat warga-warga ini kayak resah gitu loh, resah. Mereka udah ngelakuin apa yang disuruh pemerintah, tapi si tetangga satu ini yang bisa dibilang Ria Ricis ini malah melanggar hal tersebut. Ya wajib dong buat mereka tegur gitu. Dan menurutku wajar aja sih tetangga-tetangganya menegur si Ria Ricis ini. Ya takut coy, siapa sih mau yang sakit, siapa sih yang mau kena virus COVID-19 ini gitu ya kan. Apalagi kayak kru-krunya kita nggak tahu nih mereka dari mana, habis dari mana, ya kan. Ya kita tahu si Ria Ricis ini ada YouTubers dengan subscriber yang banyak banget, dengan konten yang hampir di-upload setiap hari, ya kan. Itu pasti dia ngejar target gitu buat konten-kontennya. Tapi nggak gini juga coy, maksudnya kayak ini tuh situasinya beda gitu loh. Ini lagi kita menghadapi situasi atau pandemik yang kayak virus corona itu mengancam nyawa setiap orang yang ada gitu, dan kita sedang melawan itu. Makanya pemerintah suruh kita untuk tetap di rumah aja dan jangan buat kayak kerumunan gitu. Tetangga-tetangganya aja tuh udah mematuhi apa yang disuruh pemerintah. Masa ada satu tetangga yang masih mendatangkan kru-kru syuting ke dalam rumahnya? Nah itu kan kayak meresahkan kita dan menakutkan kita gitu loh. Siapa sih mau sakit? Nggak ada yang mau coy. Amin-amin. Ada yang kena tetangga gue ya kan, nggak bisa keluar deh gue. Ria Ricis ini punya subscriber banyak, punya followers banyak, dan pasti ya beberapa persen dari followers sama subscribers dia itu yang masih ngeliat konten dia, itu pasti mengikuti apa yang dia lakukan gitu kan. Nah bisa dibilang kayak gini, idola gue aja masih berani nih keluar rumah, masih berani ngumpulin orang buat syuting. Masa gue nggak boleh keluar rumah sih? Berpengaruh buat diikutin orang banyak juga gitu ya kan. Dan itu sangat berbahaya gitu bagi kesehatan kita, bagi kesehatan orang sekitar kita ya. Iya kalau sakitnya di diri kita, amit-amit coy ya. Maksudnya kayak nggak menular ke orang lain itu masih mending. Ini kalau kita sakit bisa aja kita menularkan ke keluarga kita, ke orang-orang sekitar kita kan. Jadi kayak kita nggak buat, jadi kita tuh nggak lebih produktif lagi gitu loh. Kayak amit-amit guys, nggak mau kena. Dengan pandemi seperti ini menurutku jangan terlalu egois sebagai seorang manusia. Ya kita membutuhkan uang saat ini, tapi kayak jangan dengan cara ini juga gitu loh. Kita harus menghargai pemerintah, tetangga sekitar, warga sekitar, followers kita, subscriber kita, biar kita tuh tidak salah
melakukan hal tersebut gitu. Nah, kalau misalnya Ria Ricis ini masih mengejar target untuk setiap kontennya, ya bisa aja syutingnya dalam rumah aja gitu, dengan orang rumah. Aku yakin para subscribernya juga sama followersnya ini tuh tidak kecewa dengan apa yang dilakukan dalam masa pandemik ini, karena kan kayak mereka juga pasti tahu dong nggak boleh keluar, nggak bisa syuting di luar. Nah itu kan kayak aku rasa nggak bakalan berpengaruh juga sama apa yang dilakukan sama lu gitu. Dan aku rasa juga mereka nggak bakalan kecewa kok dengan konten kamu tertunda karena pandemi ini. Dan mereka juga pasti nggak mau kan idolanya juga sakit seperti itu. Dan yang membuat masalahnya semakin gede lagi itu karena si Ria Ricis ini menggunakan cover dalam konten YouTube-nya itu. Dia bilang kayak sebelum dilabrak sama tetangga lockdown gitu, kayak dia jadikan hal tersebut sebagai konten dia di YouTube. Nah hal tersebut membuat kontroversi yang banyak banget di komen beberapa orang ya, yang punya power juga di media sosial gitu, menegur si dia walaupun tidak secara inti menyebutkan Ria Ricis, tapi ya kita tahu dong maksudnya buat siapa gitu. Dan kalian bisa baca sendiri ini. Ya kita tahu juga dunia entertain itu sangat kejam banget, tapi kita harus punya rasa empati juga loh. Sekarang itu situasinya sangat-sangat amat beda. Kita sedang berjuang melawan virus corona yang sangat mematikan. Jadi kayak kita harus mematuhi apa yang disuruh pemerintah. Jangan keluar rumah ya jangan. Kita tetap berada di dalam rumah, bekerja di dalam rumah gitu. Nah dari kasusnya Ria Ricis ini mengajarkan kita untuk punya rasa empati yang lebih tinggi lagi, punya rasa kemanusiaan tinggi lagi, karena virus corona itu sangat amat menakutkan gitu loh. Apalagi kita kan punya tetangga, punya keluarga, jangan sampai keluarga kita tuh sakit gara-gara kita. Apalagi amit-amit cabang bayi ya, sampai orang sekitar kita tuh meninggal gara-gara kita, kan kita nggak mau dong ya kan. Nah jadi pembelajaran aja sih dari si Ria Ricis ini, semoga kita tidak meniru apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat gitu, sehingga kayak merugikan banyak orang gitu ya kan. Nah di sini jadi pembelajaran kita, semoga kita jauh lebih baik lagi, tidak meniru kesalahan orang-orang atau kesalahan yang telah mereka lakukan. Semoga kita menjadi lebih baik lagi, dan aku mohon banget buat kalian jangan keluar rumah dulu kalau nggak penting-penting amat ya. Kalau misalnya kebutuhan pokok kalian udah mulai habis, ya it's okay menurut aku, tapi selalu jaga kebersihan tangan kalian, pakai masker atau pakai kain gitu untuk menutupi hidung kalian atau mulut kalian biar tidak ada virus yang masuk ya kan. Terus sering-sering cuci tangan gitu. Terus jangan sentuh apapun kalau nggak penting ya kan. Kita kan biasa gatel tuh tangan, mau nyentuh ini, nyentuh itu, nyentuh ini. Nah sekarang itu mulai dikurangi aja seperti itu. Dan jangan terlalu banyak berinteraksi sama orang luar dulu ya. Kalau misalnya kamu keluar ya kamu lurus aja dengan apa yang kamu mau cari. Setelah itu cepet-cepet keluar dari supermarket atau dari tempat kerumunan itu, biar kita terjauhi dari virus-virus ini ya kan. Dan di video ini tidak bermaksud untuk menyudutkan Ria Ricis juga. Semoga Ria Ricis ini selalu berkarya dengan apapun yang dilakukan ya kan. Aku juga salut sih sama Ria Ricis ini, dia kayak pelopor YouTubers perempuan pertama yang hebat banget menurutku. Dia ngejar target kontennya hampir setiap hari. Terus dia inget banget dulu aku dia pernah kayak curhat ya buat video gitu waktu subscribernya 10 juta ya. Dia bilang dia awal-awal nge-YouTube itu dia bilang kayak aku tuh pekerja, maksudnya dia bilang intinya dia pekerja keras gitu, dengan dia ngedit sendiri, terus dia tag video sendiri. Dan kalau misalnya udah malam itu dia kan capek, ngantuk gitu kan, dia bilang aku nggak tidur nih karena kalau aku tidur maka mimpinya bakalan jadi mimpi ya. Iya, karena dia tidur ya kan. Tapi kalau misalnya dia bangun, dia tetap ngedit, maka mimpinya itu bisa tercapai. Nah gue tuh langsung kayak hah, bener juga apa yang dia ngomong, kayak keren. Dan sampai sekarang dia punya subscriber yang amat banget banyak-banyaknya. Dan sukses terus buat Ria Ricis, selalu membuat konten yang menarik, selalu buat konten yang bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Dan sukses terus, dan buat teman-teman juga selalu jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Dan see you di video selanjutnya, bye bye.